Jiwa Julaiha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari ini Sabtu tanggal 19 April 2025. Artinya Idul Adha sudah semakin dekat. Mari kita persiapkan segala peralatan sembelihan kita. Tidak hanya alat sembelihannya, tapi juga apa yang menempel pada diri kita supaya kita semakin percaya diri, sehingga ketika dihirup pikuknya Idul Adha itu kita sudah tidak memikirkan tentang penampilan lagi, tapi melainkan kita berfokus pada apa yang akan kita lakukan. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan mereview beberapa pisau yang dikirim oleh sahabat-sahabat GSN untuk diasahkan di gubuk GSN. Nah, ini contoh orang-orang yang lebih awal mempersiapkan dirinya. Jadi tidak hanya mempersiapkan dari segi pisaunya, tapi pisau yang ada juga dicekkan. Pisau yang ada, golok yang ada dicek. Dicek, dilihat ketajamannya. Kalau tidak ada karatnya, coba dilihat ketajamannya, berkurang atau enggak. Oke. Nah, ini ada pisau pabrikan, pisau pabrikan, pisau pabrikan, golok, ukir jadul, ini ukir Garuda. Terus ini serangka daripada golok khas Cibatuan kelas premium. Nanti bilahnya ada nih, simpan biar kita jelaskan nanti. Nah, ini mantep ini. Sudah ada keterangannya. Asa ulang, slice tisu atau plastik, Muhammad Kemal. Oh, ini tunggale ini tuh. Oke. Ini golok tradisional dan ini mata bilahnya daripada golok yang ini. Oke. Ini sudah diasah tajam. Kita buka aja ya, nanti kita bungkus lagi biar tahu. Jadi dibungkus seperti ini, dibungkus rapat. Pada serangka itu ada entah itu pin atau apa di sebelah sini, sehingga ketika keluar masuknya bilah ini mata bilah apa punggung dinding bilahnya belepotan. Bagian sini itu keluar masuk pada serangka, dia terluka gitu. Bilahnya itu tergesek-gesek, entah itu pada simit meeting atau di mananya. Terus ini kan pamor. Nah, ya di bagian simit meetingnya ini loh, terlihat jelas ya, ada dua pin set gini. Di bagian simit meetingnya ini ke sini, dia ketika keluar masuk itu terluka, terkena bilahnya itu. Ini kan sangat disayangkan, sebuah golok premium tapi bagian dalamnya tidak rapi bilahnya itu. Jadi akhirnya melukai bilahnya itu sendiri. Nah, ini sebelah sini juga iya. Nah, ini. Terus ada, kalau diamati ada sedikit
retakan gitu. Tapi di mana ya? Nanti biar pemiliknya sendirilah yang tahu. Jadi ini kalau dikeluar masukkan itu di kamera kelihatan nggak ya? Yang saya maksudkan itu, ini loh, seret garis ini, itu terbentuk oleh gesekan pada serangka bagian dalam. Nah, segitu aja. Terus di sini, karena kurang presisi, kurang rapi, kurang pas, gitu ya. Tapi ini sudah kita asah, sudah kita rapikan. Sebelumnya ada karatnya juga. Ini angin, ini dari kipas angin, karena cuaca sudah mulai panas. Terus untuk HRC-nya ini juga kurang tinggi HRC-nya ini. Nah, kita teskan di kertas HVS. Cukup ya, karena yang direview banyak. Ini kita kembalikan ke sini aja. Apa langsung aja ya. Takutnya nanti ketika ekspedisi pengiriman di jalan itu takutnya, mending langsung aja. Oh iya, satu lagi, kemarin ketika datang itu nggak kita videoin. Biasalah kalau kita pengiriman ada barang keluar masuk itu banyak sehingga tidak kita unboxingan. Itu ya kesalahan di ekspedisi tentunya ketika dilempar-lempar. Sebaiknya di bubble wrap yang tebal, apalagi ini berat. Ini tutup bawah ini copot kemarin, tutup bawah copot. Sekarang sudah alhamdulillah sudah kita lem ya. Copot, untungnya modelnya itu lubang, jadi ketika kita masukkan kembali bisa, tapi tinggal dilem gitu. Kalau seandainya tempelan di sini tidak ada tambahan kayunya, ya pastinya kurang kuat. Tapi alhamdulillahnya bukan tempelan, jadi sudah aman. Jadi kita masukkan gini aja. Ada, nah itu terasa set, itu sudah meluka dia, melukai daripada bilah itu sendiri. Entah pinnya ini atau di mananya saya kurang paham. Kayaknya sih pinnya ini, kalau ini dipin, si mitingnya dipin. Kalau yang bawah ini sepertinya dilem, tapi yang ini kayaknya dipin. Ini dia ada pinnya. Oke, ini yang premiuman ini ya sudah. Terus selanjutnya kita sampaikan yang lemah-lemah dulu aja. Itu yang minus. Terus selanjutnya yang ini. Ini termasuk kelompoknya punyanya Mas Kemal ini, Pak Kemal, yang ada di Klaten, Jawa Tengah. Ini mungkin peninggalan leluhurnya beliau ini. Ukir Garuda. Ini sebaiknya kalau ada golok atau pisau yang lain tidak dipakai untuk menyembelih. HRC-nya rendah banget. HRC-nya rendah 33 itu. Di bawah 50 itu sudah kurang rekomen. Bentuknya begini. Kecuali kalau kayak pisau komando kan. Kalau cuma dipakai main-main nggak apa-apa. Di tisu mampu, ini sudah kita rapikan, sudah bersih, juga sudah dikasih krim. HRC-nya sangat rendah dan tidak rata, 33 naik 34 di bagian sini. Nah,
misal slice tisu mampu, tapi cuma sekali, 2 kali, 3 kali nggak mampu lagi. Itu dipakai menyembelih pun demikian. Umpamanya 1 ekor kambing, kambing kedua, ketiga akan tersiksa. Tidak direkomendasikan. Tapi alhamdulillahnya beliau punya 2 yang sangat recommended. HRC-nya cukup tinggi. Ini anginnya ini loh yang membuat gaduh. Ini perhatikan. Nempel tersentuh langsung ngebelah. Meskipun angin, nempel tersentuh langsung ngebelah. Di kertas HVS halus rata dari pangkal hingga ujung, sangat halus kelihatan tuh. Tapi ini sekali lagi HRC-nya rendah, jadi tidak direkomendasikan untuk dipakai. Ini ya, ukir garudanya cukup dipajang ya, mungkin dicantolin di ikat pinggang kalau untuk apa kebutuhan mendadak yang tidak sangat vital sekali. Terus yang ini, wah ini baru mantep. Ini kayaknya sudah lama beliau beli di sini. Iya sudah lama banget karena pakai logo yang lama. Yang Bohler N695 ini HRC-nya sama kayak Victo, kayak pabrikan, keras. Satinnya satin serat baja, sudah dirapikan dan juga tentunya sudah ditajamkan. Allah, angin. Enakan kertas saja ya, kalau kertas sudah pasti. Tapi tentunya kalau jenengan bisa slice tisu, ini bisa. Kalau nggak ada kipas angin yang menyala. Ini kipas anginnya kan error, jadi arahnya memang disemburin ke sini. Nggak keliling. Kalau keliling pas menghadap ke sana kita mainin bisa. Intinya perhatikan, nah, bener-bener ini gurih banget kalau semisal dipakai sembelihan kambing. Kalau untuk sapi kayak tarik murni, insya Allah mampu. Bohler N695. Untuk model seperti ini silahkan kalau yang mau memesan. Kayaknya stoknya sih ini kacauan, nggak ada stok yang posisi seperti ini yang lurus gini, simple tapi mematikan. Terus Pak Kemal lagi ini gede buat corong, celem, wah cocok. Jadi punya yang ini untuk sapi, yang itu untuk kambing, mungkin begitu. Tapi itu untuk sapi bisa kayak tarik murni bisa, yang untuk kambing pasti. Gede mantep. Full kali sono keling. Kita langsung ke kertas saja, cuma atrasi tisu. Ini halus sudah, ketajamannya bisa dirasakan nanti kalau sudah nyampe tajam yang benar-benar halus. Di kertas pun akan terasa. Kertas itu gampang kertas itu daripada tisu. Tapi tentunya akan terasa, akan bisa merasakan. Terus yang ini milik satu orang, ini milik satu orang Malang tuh. Dua. Jadi yang ini 2 piece, ini punyanya satu orang, tasnya di sini. Terus yang satunya ini juga baru, ini baru beli, terus diasahkan satu stok. Oke. Mantap ya mirrornya ya. Lewat, begitu nempel lewat aja deh. Ini kalau buat seset enak karena gede. Buat pemula pegang buat seset enak. Panjang maksud saya, panjang. Seret, terus sarungnya PVC. Wes standar banget, standar
SKKN. Yang ini punya beliau juga, model Bunos, sudah dirapikan dan sudah ditajamkan. Jadi ini tadi buat nyalain kipas angin untuk ngipasi nasi. Wah. Jadi ini perhatikan ya, kelihatan ya, kelihatan. Memorinya sudah mulai full kepenuhan. Ini masih merekam, mudah-mudahan tersimpan ya. Tinggal satu lagi. Mantap. Gagang kuning. Ini kita teskan langsung packing, nanti kita kirim. Enggak bisa. Pokoknya nanti dirasakan sendiri. Sensasinya mantap. Nggak bisanya di sini itu kata angin itu tadi. Beliau langsung naik ke atas habis nyalain, mau ngajak sarapan. Oke, ini punya 1, 2, 3 orang, punya 3 orang yang sudah kita asahkan. Untuk yang lain mohon bersabar ya, mohon bersabar. Ada beberapa ini yang sudah masuk untuk diasahkan, dan harapannya yang mau mengasahkan segera dikirim hari-hari ini, segera dikirim minggu-minggu ini, karena sudah dekat waktunya. Di tempat lain sudah pada tutup, sudah nggak mau menerima orderan mengasah, karena yang mengasah itu butuh proses, butuh waktu. Belum lagi nanti setelah selesai ini packing, belum tentu hari ini, kadang besok gitu. Belum lagi di jasa ekspedisi, dari berangkat itu 3 hari, kita kembalikan 3 hari. Nah itu semua waktu itu harus diperhatikan supaya tidak ada nanti saling salah menyalahkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Sehat selalu buat Anda dan kita semua. Amin Allahumma amin. Akhiran wa faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.